Hai, halo Capricorn. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini bacaannya buat Capricorn, general energinya. Buat kamu di bulan Agustus 2022, Sun Moon Rising Venus, energinya kolektif. Jadi kalau dirasa nggak resonate di sini, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya, oke? So far Capricorn aku ngelihatnya di sini lagi super sensitif, lagi kayak senggol bacok juga kebanyakan dengan urusan yang belum selesai dari masa lalu. Ya bulan lalu juga udah masa lalu ya sebenarnya. Jadi ini ada yang jauh, ada yang deket gitu masa lalunya di sini yang udah lewat tapi belum selesai atau terulang kembali di sini belum selesai juga gitu, dan kamu sedang mencari bagaimana jalan terbaik untuk kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu mau gitu. Kamu ada harapan tapi juga orang lain ada harapannya. Jadi bagaimana menemukan titik pencerahan di sini atau benang merahnya atau titik temunya lah untuk bisa sama-sama enak gitu di sini nerima kenyataan untuk menyelesaikan gitu. Beberapa mungkin kamu berhadapan dengan orang-orang yang egonya juga masih tinggi gitu, padahal udah lewat nih ya gitu kan, cuma belum bisa selesai karena untuk nurunin ego buat sebagian orang, bahkan untuk kamu sendiri di sini kamu juga belum bisa gitu. Jadi gimana kamu harus ekstra gitu, ekstra sabar, ekstra kerja keras gitu untuk bisa menyelesaikan urusan kamu gitu. Cuma di sini ada sarannya buat kamu adalah turunin, memang harus menurunkan ego. Mungkin sudah, tapi mungkin belum pada titik yang seharusnya. Mungkin harus lebih turun lagi, nggak apa-apa lah untuk demi selesai. Kamu juga pengennya beres cepat-cepat ya kan, karena di yang sebelum-sebelumnya kamu sudah banyak melakukan tindakan. Di sini aku lihat kamu tuh actionnya banyak banget, cuma ada yang kekontrol, ada yang enggak. Ada yang ego kamu bisa kamu kendalin, ada yang enggak. Ada emosi kamu meledak, ada yang masih bisa selamat kamu tahan emosinya. Nah, di sini butuh pengendalian diri kamu sendiri dan kamu harus memanage lagi energi kamu. Lihat momentumnya di mana kamu bisa maju, kapan bisa maju, kapan bisa kamu step back dulu gitu, nunggu lagi momennya yang pas gitu. Kamu harus atur strategi di sini. Satu sisi adalah strategi di dalam diri kamu, di mana pikiran kamu atur, emosi kamu atur, egonya mungkin turunin lagi. Siapa tahu emang belum pas aja turuninnya gitu kan. Ya sabar, kamu harus bisa memaafkan, kamu harus bisa melihat lebih jauh lagi. Kalau memang urusan ini akan menghasilkan kebaikan lebih luas, why not gitu. Bukan berkorban, tapi kamu belajar untuk bisa melihat dari sudut pandang yang lain, atau kamu belajar memaafkan. Selama ini mungkin kamu kurang bisa memaafkan orang lain, mengerti cara pikir orang lain, cara pandang orang lain, karena aku ngelihat juga di sini lebih banyak kamu melakukan action gitu. Jadi menahan dirinya ini kamu kesulitan di kejadian yang memang sudah lewat ya, atau sekarang ada lagi tapi berulang, dan kamu pengen banget lebih stabil lagi ke masa depan kamu, meskipun sekarang kamu tuh sebenarnya berjalan ke masa depan tapi penuh luka. Nah, ini luka ini kamu bawa, akhirnya tetap ini akan menarik masalah yang sama. Kalau kamu mau maju ke depan dengan masalah yang berbeda lagi, dengan situasi yang berbeda lagi, lukanya disembuhin dulu, karena nanti ini akan meradiasikan energi yang sama dari masa lalu. Akhirnya kamu ketemu masalah yang sama, lukanya disembuhin dulu gitu. Kamu bisa maju ke depan, tapi kalau kamu membawa baggage-nya terlalu banyak seperti ini, luka kamu juga belum sembuh, akan kesulitan kamu untuk menemukan situasi yang lebih baik buat kamu. Kamu akan terus berada di dalam situasinya kamu yang kayak suram, atau kamu merasa nggak ada harapan, atau kamu merasa pencerahan itu jauh buat kamu, padahal pencerahan itu ada saat ini juga sebenarnya. Kalau kamu bisa
melakukan penyembuhan untuk diri kamu sendiri, self healing untuk diri kamu sendiri. Bagaimana caranya gitu. Jadi kamu harus menerima dulu kenyataannya seperti apa, kamu maafin orang-orangnya, kamu bisa maafin kejadiannya, kamu ambil pelajarannya, baru kamu bisa move gitu. Selama kamu masih pegangin itu semuanya di diri kamu, pencerahannya ini nggak kelihatan sama kamu, padahal ada di depan mata kamu, cuma kamu masih pakai pikiran penderitaan. So nggak akan kamu merasakan bahagia di bulan ini kalau kamu nggak berusaha untuk melepas. Jadi tugas kamu di bulan ini, kamu dikasih PR seperti itu gitu. Nah, aku juga ngelihat di sini bukannya tidak ada penyelesaian, tapi bagaimana kamu bisa memahami dulu kejadiannya seperti apa sih. Mungkin kamu harus mundur sesaat untuk bisa mencari atau menemukan core-nya. Jadi dasar dari masalah ini apa sih gitu. Karena aku ngeliat di perjalanan kamu semuanya sebenarnya mungkin loh. Cuma karena ada banyak sakit hatinya di sini. Jadi berat sebelah gimana ya? Kayak kamu tuh mau ngambil keputusan. Semua keputusan itu kan ada konsekuensinya. Cuma pada akhirnya kamu mengambil keputusan yang terlihat salah gitu, padahal sih nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah yang benar ya, semua juga proses gitu. Jadi di saat itu keputusannya tidak tepat, padahal apapun yang kamu putuskan itu memungkinkan buat kamu, tapi caranya ketika kamu sudah mengambil keputusan dan berprogres, caranya tidak tepat. Nah, ini yang bikin kamu mungkin lebih sakit lagi, kamu merasa terluka di sini, kamu terluka mungkin paling dalam, atau kamu merasa kamu yang paling terluka gitu, bisa aja ya kan, merasa aja padahal enggak gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kondisi yang bisa kamu ulik dari diri kamu, karena kenyataan belum tentu yang sebenarnya, bisa aja cuma ada di pikiran kamu aja ya kan. Di sini kamu diminta untuk menata kembali pola-pola hidup kamu gitu. Ini mostly sebenarnya urusannya relationship, hubungan kamu dengan seseorang atau orang banyak, atau dengan keluarga atau rekan bisnis, siapapun itu, karena masih banyak pilihan sebenarnya buat kamu, tapi kacamata penderitaan kamu copot dulu gitu. Ketika kamu masih berkutat sama luka kamu dan melihat ini adalah sebuah penderitaan, kamu nggak akan pernah lihat pencerahan. Kecuali kamu bisa melihat ini adalah sebuah pelajaran dan kamu belajar di dalamnya gitu, dari kejadian-kejadian itu kamu akan bisa melihat banyak pilihan kebahagiaan buat kamu, banyak pilihan bagaimana cara menata kembali hubungan yang sudah rusak, kepercayaan yang sudah rusak, atau kamu sendiri kehilangan kepercayaan ke orang lain gitu. Akhirnya semuanya rusak, dan ini tergantung kamu saat ini. Kalau masih terus berpegangan sama lukanya, susah kamu menyatu lagi dengan orang lain gitu, susah kamu bisa kembali ke circle kamu, kembali menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan tidak mendapat dukungan lah dari lingkungan kamu. Jadi semuanya dikembalikan ke kamu. Sejauh mana sih sebenarnya kamu bisa mengatasi? Aku juga ngelihat di sini sebenarnya saran buat kamu adalah keyakinan kamu, belief system kamu. Di sini rasanya kamu perlu evaluasi lagi gitu. Mungkin kamu harus menambah wawasan lagi ya, cara pandang kamu lebih luas lagi, lebih lebar lagi, supaya belief system kamu bisa beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Karena satu belief system itu nggak berlaku selamanya. Kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri gitu. Semakin kamu dewasa, semakin kita menambah wawasan, belief system sangat-sangat bisa berubah menuju pemahaman-pemahaman yang lebih luas lagi, yang lebih tinggi lagi, yang lebih bijak lagi. Jadi kamu bisa review juga di dalam rangka kamu menyembuhkan diri kamu atau mengatasi diri kamu di sini yang penuh emosional dan penuh gerabak-gerubuk. Aku ngelihatnya, kamu lihat lagi apakah belief system saya di sini masih cocok untuk di perubahan yang saat ini, atau saya harus mencari wawasan baru supaya belief system saya, keyakinan saya bisa berubah dengan lebih baik, supaya move on-nya kamu ini juga membawa sukses buat kamu yang lebih bagus lagi. Oke?
Capricorn, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.